Bapak, biar pada pagi hari ini kami mengarahkan pandangan kami mengarahkan fokus hidup kami mengarahkan hati kami, seluruh pribadi kami Tuhan kepada pribadi-Mu, kepada pribadi Yesus. Apapun yang kami sedang jalani di hari-hari ini Tuhan, baik hal-hal yang mungkin baik, hal-hal yang mungkin kurang baik menurut kami, kiranya pagi hari ini kami mengarahkan fokus dan pandangan kami kepada pribadi Yesus yang memegang hidup kami dengan begitu sempurna, yang selalu pegang kendali, tidak pernah terlepas, tidak pernah terkejutkan oleh apapun, tapi Tuhan, Engkau selalu pegang kendali penuh atas semua hal, apalagi hidup kami. Sadarkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian ya Tuhan, tapi tangan perkasa Tuhan itu menyertai kami, membimbing kami, menjagai kami dengan begitu sempurnanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat pribadi-Mu, terima kasih buat siapa Engkau Tuhan. Dan hari ini kiranya Tuhan sendiri yang berbicara buat kami semuanya ya Tuhan, termasuk hamba-Mu. Tuhan yang bersabda, Tuhan yang menyampaikan apa yang Tuhan sendiri mau sampaikan, dan Kau yang mengerjakan hal-hal yang hanya Tuhan bisa kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan kita pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Wah, kita coba sekali lagi boleh? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, senang sekali bisa ada kembali bersama-sama dengan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan semua leadership yang ada di sini untuk kehormatan, kepercayaan dan kesempatan yang diberikan buat saya untuk ada bersama-sama dengan Anda. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Bapak Ibu Saudara sekalian saya ada di sini. Kemarin pas perjalanan mau ke sini saya berusaha nginget-nginget nih udah berapa kali ya gitu. Ternyata udah 4 kali. Keempat kalinya saya ada bersama dengan Anda. Waktu pertama kali datang di awal 2024 saya masih lagi hamil anak saya yang kedua. Hari ini anaknya udah usianya 2 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi buat mungkin Anda yang belum kenal, kan orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kan lebih enak disayang daripada enggak. Jadi saya perkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Elisha Basutopo. Saya aslinya dari Surabaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church. Kami ada di Surabaya Barat, ada di Jakarta dan ada di Palangkaraya. Saya juga tergabung dengan sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Lagu yang tadi kita nyanyikan Pembuat Mujizat itu salah satu lagu yang ditulis dan dilahirkan oleh kami Sound of Praise. Juga lagu-lagu yang lain seperti Segala Perkara, Satu-satunya, Aku Diberkati, Tak Berkesudahan dan beberapa lagi yang lain yang Tuhan percayakan kepada kami selama beberapa tahun terakhir ini. Dan ternyata lagu-lagu itu bisa memberkati juga ternyata banyak kehidupan yang lain, sebagaimana tentunya lagu-lagu itu juga bicara buat kami sendiri di Sound of Praise. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita nih ngobrolin gitu ya, membicarakan tentang Roh Kudus. Kalau orang tuh kadang ya berpikir tentang Roh Kudus tuh kayak agak-agak kayak gitu ya. Kalau Yesus masih oke. Kalau Tuhan ya masih oke. Tapi Roh Kudus tuh seringkali kayak apa sih gitu. Dan banyak orang juga berpikir kayak apa ya Roh Kudus itu gitu. Ada yang mikir kan gak pernah kelihatan, gak tahu wujudnya gitu ya, gak pernah melihat bentukannya seperti apa. Kalau Yesus kan paling gak ada dari gambar-gambar di foto-foto gitu ya. Digambarkannya gitu katanya, pokoknya rambutnya gondrong coklat gitu ya, agak ikal sedikit gitu kan, ada brewoknya kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus itu apa gitu. Dan banyak pertanyaan buat orang juga karena merasa hati-hati loh kalau kena Roh Kudus tuh bisa yang
goyang-goyang gitu tuh ya. Bisa yang kayak habis itu kayak waduh kayak orang kejang-kejang gitu. Aduh apalah gitu. Ada lagi yang berpikir aduh nanti jadi aneh ya. Nanti jadi freak. Bisa kayak terus ngomong apa gak jelas kayak gitu-gitu tuh nanti kayak apa ya gitu-gitu. Nah jadi kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian apa sih Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu dan apa sih hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Apakah dia itu hanya kita alami di sini aja waktu kita ibadah. Terus dari hari Senin sampai Senin lagi waktu kita di rumah, di toko, di tempat kerja, ya kan di perjalanan. Apa sih perannya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Nah kita akan lihat sama-sama yang pertama ya. Siapa sih Roh Kudus itu? Nah Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah pribadi Allah sendiri. Oke kita ucapkan sama-sama dulu 1, 2, 3. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Nah jadi dia adalah bagian dari Trinitas. Ya kan Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus dan Allah Roh Kudus. Dia ini bukan yang kemudian kayak yang derajatnya paling rendah dari antara 3. Bukan saudara. Enggak gitu. Dia juga bukan yang kan katanya penolong toh. Ya kan Yesus sendiri bilang kan dia penolong. Berarti dia itu yang pembantu. Dia yang bisa disuruh-suruh gitu. Oh bukan. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka itu sama ya kan. 3 di dalam 1 gitu ya. Bagian dari Trinitas ini tadi. Jadi pertanyaannya tuh bukan apa itu Roh Kudus. That's the wrong question. Tapi pertanyaannya harusnya adalah siapa Roh Kudus. Karena dia bukan benda, dia bukan apa, melainkan dia adalah siapa. Dia adalah sebuah pribadi. He is a person. Gitu. Nah dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Tidak ada awalnya, tidak ada ujungnya. Jadi ya memang dia pribadi yang kekal. Nah sejak Tuhan itu menciptakan dunia ini, dia sudah ada. Dia sudah hadir, he was present at creation. Dia hadir di momen penciptaan. Kita lihat nih sama-sama. Ya kan 2 ayat pertama dari Alkitab kita nih. Kejadian 1 ayat 1 sama 2. Kita baca bareng boleh ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Katanya nih yang ibadah jam 9.30 ini semangatnya tuh paling gede saudara gitu. Karena seger sekali gitu. Kita buktikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan suara yang keras dan bersemangat pagi hari ini. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah sehingga exactly ya kan udah persis kayak gitu ya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bukan berarti setelah Yesus naik ke sorga baru Roh Kudus tuh ada. Bukan saudara. Dia sudah ada dari sejak semula. Awalnya kapan? Ya nggak ada. Karena kan kekal. Nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya. Gitu. Nah ada orang kemudian kan yang akan bilang gitu ya. Lah aku kan gak bisa lihat Tuhan gitu. Iya paham banget. Yesus juga sejak dari dunia dia sudah tahu dan dia sering mention bahwa memang kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu roh. He is spirit. Ya kan Allah itu roh. Nah kerennya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang maha segala-galanya ini. Ya kan maha besar, maha mulia, yang maha agung, maha kudus, yang membelah laut, meneduhkan badai. Wah Tuhan yang sedemikian besar. Itu justru ingin connect dengan Anda dan saya. Coba dicerna sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang maha segala-galanya ini, yang di atas segala-galanya ini, kok bisa ya? Dia yang kepengen punya hubungan dengan Anda dan saya. Kalau mau jujur nih, kalau mau jujur kita. Seringkali Tuhan lebih pengen connect sama kita daripada kita pengen connect sama Tuhan. Iya apa iya saudara? Sungkan kan jawabnya kan? Iyalah. Karena
seringkali gitu, aduh Tuhan sorry, gak ada waktu Tuhan. Ya ampun, kalau pagi-pagi ngantuk Tuhan, ya daripada kita tuh datang sama Tuhan kan setengah hati sama setengah sadar. Kayak gini kan Tuhan, ya lebih baik nanti aja kalau aku memang sudah sadar. Waktu sudah sadar apa? Repot Tuhan, sorry aduh. Nih loh ngatur ini kerjaan nih semua nih ya kan. Terus anak-anak nih lagi belum. Aduh aktivitasnya segini Tuhan, sorry. Nggak Tuhan nanti Tuhan ini malam. Sudah malam? Tuhan wis ngewantuk aku Tuhan. Ngewantuk daripada ya kan. Datang sama Tuhan aminnya besok pagi. Wis tak tidur dulu aja Tuhan yuk. Kan Tuhan mengerti lah. Ya Allah mengerti, Allah peduli. Gak apa-apa lah Tuhan itu. Tuhan ngerti lah, namanya juga manusia Tuhan masih daging, susah. Bisa kita bayangkan saudara? Tuhan yang segitu gede lebih kepingin connect dengan kita daripada kita mau connect sama Tuhan loh. Nah kerennya lagi, dia ciptakan kita manusia ini isinya apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Supaya kita ini bisa connect dengan dia yang adalah pribadi roh. Roh dan roh bisa ketemu, kita bisa mengakses dia, kita bisa punya relationship dengan dia, waktu kita bisa ngobrol dengan dia, kita bisa terkoneksi dengan dia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Kejadian 2 ayat yang ke-7, waktu Tuhan menciptakan manusia. Kita baca sama-sama ya, yang ini. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi, wow. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam nih, dari debu tanah, seret dibentukkan gitu, jadi Adam jadi. Waktu itu dia ini istilahnya nih ya saudara, istilahnya masih seperti boneka, lifeless, nggak ada kehidupan. Cuman ya udah nih ada wujudnya, tapi tidak ada kehidupannya. Kemudian yang terjadi, Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Baru saat itulah manusia Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah sehingga boleh coba kita tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Jangan tahan lama-lama ya, hembuskan. Itu pengingat bahwa apa? Bisa nafas itu karena Tuhan. Katakan amin. Papa saya suka bilang gini, sehat itu mahal. Katanya orang kan bilang gitu toh, sehat itu mahal. Tapi papa saya bilang iya, sehat itu mahal. Sakit lebih mahal lagi. Bener banget saudara. Bisa napas seperti yang barusan kita lakukan. Itu purely karena Tuhan. Nah sehingga kapan sih manusia itu jadi makhluk yang hidup? Saat dan hanya saat Tuhan itu menghembuskan nafas ke dalam hidung kita. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian sebenarnya kalau kita mau jujur, we owe him our every breath. Setiap napas nih ngutang loh sama Tuhan sebenarnya. Iya enggak saudara? Saking aja Tuhan itu segitu generousnya, ya udahlah napas sesuka kamu gitu. Dia nggak nagih-nagih gitu sama kita. Berarti kita bisa ingat, ada nafas Tuhan dalam setiap nafas kita. Katakan amin. Ada nafas Tuhan dalam setiap nafas saya. Boleh gak kita ucapkan itu sama-sama? Ada nafas Tuhan dalam setiap nafas saya. 1, 2, 3. Ada nafas Tuhan dalam setiap. Exactly. Jadi waktu Anda mungkin merasa, mana Tuhan kok gak nyata, mana Tuhan kok jauh banget, mana Tuhan kok gak bekerja, mana Tuhan kok gak bergerak. Coba tarik napas. Touch him. Itu dia. Ada nafas Tuhan dalam setiap nafas kita. Dan keren banget, dia letakkan
ruah itu tadi, spirit, his breath, ya kan, ruah itu bahasa Ibraninya yaitu nafas, spirit, rohnya kita sama rohnya Tuhan. Dia berikan itu supaya kita bisa connect dengan Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang hidup. Dia bukan hanya jauh di sana, dia bukan wah kita harus manggil-manggil sampai kayak gimana. Tapi dia begitu dekat. Nah, dia bukan hanya dekat, saudara. Ini yang berikutnya nih yang kita perlu paham. Yohanes 14 ayat 17, ini penjelasan Yesus. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak, exactly kan, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Katakan sama-sama di dalam, 1, 2, 3. Di dalam. Nah, yang kita sering kali lupa nih. Padahal udah Kristen nih, saudara, ya kan. Duh, saya sebelum unta belum bongkok saya udah Kristen, puji Tuhan. Ya kan, rumput belum hijau warnanya saya udah Kristen, puji Tuhan. Tapi sering kali lupa, saudara, bahwa apa? Tuhan itu ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Seringkali kita operating kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini, lupa kalau Tuhan itu ada di dalam kita. Memberi kuasa kepada kita. Nah, balik lagi, karena dia itu adalah pribadi, because he is a person dan dia hidup, maka dia punya power, dia punya kuasa. Katakan amin. Karena dia pribadi dan pribadi yang hidup, berarti dia itu punya kuasa, he has power. Dan kuasanya itu sedang dia taruh di dalam kita. Setelah Yesus itu naik ke surga, Roh Kudus itu bekerja dengan lebih leluasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satunya adalah gini, di dalam kita dan melalui kita. Katakan sama-sama, di dalam aku dan melalui aku. 1, 2, 3. Di dalam aku dan melalui aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan gini ya, waktu Kisah Para Rasul 2 itu kan menceritakan momennya Roh Kudus dicurahkan pertama kali gitu ke manusia. Gitu, kita lihat sama-sama nih ya, Kisah Para Rasul 2. Oke, saya bacain. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Jangkling, oke. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini yang mungkin orang tuh jadi sering bingung gitu ya. Aduh, matang lah. Kalau kena Roh Kudus tuh kita tuh bisa kayak orang kerasukan, gitu kan. Kita tuh kalau kena Roh Kudus ya, aduh nanti tuh kayak bisa kayak rebah-rebah gitu, aduh nggak mau lah gitu kan. Nah, kita bahas ini sedikit ya Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita tidak salah paham, atau setidaknya kalau ada teman saudara yang nanya Anda bisa menjelaskan gitu ya. Kalau orang nanya atau berpikir kenapa sih bisa sampai rebah-rebah gitu ya, kenapa bisa sampai goyang-goyang, shaking-shaking gitu, apakah itu tuh dibuat-buat ya kan, masa sih bisa beneran kayak gitu, apa itu pura-pura cari sensasi atau apa tuh gitu. Nah, memang perlu hati-hati karena ada aja yang cari sensasi, ada gitu ya. Makanya kita perlu bijak-bijak. Nah, kita lihat dulu kenapa kok sampai bisa kadang orang tuh wah shaking, goyang gitu ya. Atau kadang nanti mulutnya tuh geraknya cepet banget, tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena gini, Roh Kudus dan Roh Tuhan itu kan kuasanya besar banget. Betul ya, Bapak Ibu Saudara kan maha besar, maha kuasa. Kalau sudah maha itu kan berarti kan gede banget gitu kan kuasanya. Wah, keluar nih Jawa Timurnya ya kan. Gede banget kuasanya gede banget. Nah, sedangkan kita ini manusia kan terbatas ya. Sehingga saat kuasa Tuhan yang sedemikian powerful dan sedemikian besar itu hit kita atau kena ke kita, maka badan manusia ini nggak tahan gitu. Makanya kadang dia bisa shaking gitu ya. Kadang dia bisa kayak ya gerak-gerak gitu, bisa bergetar kayak gitu-gitu.
Nah, Kisah Para Rasul 4 ayat 31 juga sempat mencatat gini. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Bayangin tempatnya aja goyang. Buildingnya tuh bisa goyang gitu katanya kan. Apalagi badan gitu. Jadi ini bukan karena freak, bukan karena aneh. Tapi karena memang segitu powerfulnya kuasa Tuhan. Tapi memang harus bijak-bijak. Ya kan, jangan dimanipulasi, jangan pura-pura, apalagi dibuat-buat, ngapain saudara. Ya kan, dan pada intinya tujuannya adalah bukan yang gini, wih orang itu lewat, wah pas lagi baju saya kayak gini. Ya kan, dia set gitu, aku langsung, wah gitu. Orang itu powerful, oh bukan saudara. Karena tujuan utamanya bukan kepada pribadi orangnya, tapi kepada pribadi Yesus. Tujuan utamanya selalu adalah untuk kepada pribadi Yesus, bukan orangnya. Kenapa itu kok sampai kayak gitu? Karena itu tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 43 versi bahasa Indonesia masa kini bilang banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Oke, takut di sini bukan yang takut horor gitu, bukan. Tapi ya namanya ini ya bahasa Indonesia kadang agak terbatas. Takut itu artinya hormat, segan terhadap Allah. Jadi orang tuh bisa ngelihat, wow itu powerful banget. Itu gak mungkin manusia, itu pasti Tuhan. Tujuannya tuh gitu saudara. Jadi bukan lantas, wih si A gila, powerful banget dia. Dia lewat aja orang rebah gitu kan. Tujuannya untuk kepada Tuhan nih gitu, bukan kepada orangnya gitu ya. Jadi to point people to Jesus, tahu bahwa itu kuasa Tuhan, bukan kuasa orangnya. Jadi itu kita perlu teredukasi, kita perlu paham supaya kita nggak cuman cari sensasi. Aku kalau doa, aku hari ini doa aku nggak bergetar ya, berarti Tuhan nggak hadir loh, bukan saudara. Ya toh, nanti kita bisa nggak sehat kalau kayak gitu. Atau aku kayaknya harus didoakan sama si A itu. Soalnya dia powerful banget. Kalau dia yang mendoakan aku, langsung sembuh ini segala-galanya. Wah, hati-hati. Yang menyembuhkan Yesus, bukan orangnya. Oke, sehingga kita ini jadi orang bukan hanya sekedar cari sensasinya, cari hype-nya, bukan. Carilah Yesusnya. Katakan amin. Nah, soalnya orang kalau aku kalau pas gitu merinding aku. Berarti ini ada kuasa Tuhan, merinding. Belum tentu saudara. Kebelet pipis juga merinding. Bener enggak? Ya kan? Nah yang ketahui berarti pernah tuh kebelet pipis sampai merinding gitu. Iya saudara. Kebelet pipis juga bisa merinding. Gitu. Jadi apakah merinding itu selalu tanda bahwa ada kuasa Tuhan? Enggak dong. Apakah bisa kita merasakan kuasa Tuhan sampai kita merinding? Bisa. Tapi itu bukan satu-satunya indikasi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan kan segitu powerful ya. Ya kali kita membatas-batasi dia gitu. Oh tandanya kalau kita itu di jamaah Tuhan adalah nangis, merinding, kebelet pipis. Kan enggak saudara. Ya kan? Tuhan kan segitu gedenya gitu kan, nangis. Bisa Tuhan menjamah kita, kita nangis. Bisa banget. Tapi bukan hanya itu batasnya. Dia bisa bekerja dengan caranya dia kan, suka-suka dia kan Tuhan gitu. Dia boleh melakukan apapun yang dia mau gitu. Nah jadi tujuannya adalah to point people to Jesus. Nah setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu dicurahkan. Sekarang Roh Kudus ada di mana saudara? Katakan sama-sama, di dalam. 1, 2, 3. Di dalam setiap diri kita. Nah ini yang perlu kita pahami. Roma 8 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama nih ayat ini. 1, 2, 3. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam siapa saudara? Saya aja? Dalam Anda tuh? Di dalam saudara? Yakin enggak? Kurang ya. Yang di depannya yakin, yang lainnya, maksud sih? Iya dah. Iya saudara. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara loh. Jadi gini, bisa nggak Anda mendoakan nih orang sakit? Anda tumpang tangan sih, tumpang tangan lah sama orangnya.
orangnya sembuh, bisa gak? Yakin? Berarti lain kali kalau suruh doain orang gak boleh nolak loh. Loh, kok ragu saudara? Beneran. Anda misalnya nih ya, Anda datang nih ke sebuah tempat, wah orang lain bilang, wah jangan merindingi aku, rasain yang kene ki ono. Walah. Temanku bisa lihat di sini ada loh. Saya ojo ngono lah. Gitu. Kalau sesama bisa lihat iki kon takutnya gitu. Apa sesama jenis apa kan ndak enak tuh suruh itu. Kayak lu kok iso tahu yo lho apa bolone lho kan ndak enak tuh yo Bapak Ibu Saudara. Ndak enak tuh. Gitu. Jadi gini kalau ada tempat yang kayak gitu. Anda ngusir setan-setannya pergi bisa ndak? Yakin dah Saudara. Tenan pora. Bisa banget Saudara. Berarti makanya lain kali loh ya. Kalau diminta berdoa. Ayo mari silakan berdoa. Oh enggak Bapak aja. Bapak aja. Yuk masuk kita Bapak aja. Ayo silakan. Ayo berdoa. Oh ya ibu aja tuh ya Bu. Ya ibu aja itu. Loh Bapak Ibu sekalian. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam kita semua. Sehingga gak perlu tunggu pendeta A, pendeta B, si C, si D. Gak usah saudara, Anda yang mendoakan sembuh orangnya. Beneran loh. Nah kita nih sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, we need to operate on that more. Kita perlu menghidupi itu lebih lagi gitu. Karena dia ada di dalam kita. Dan bukan hanya ingin berhenti ada di dalam kita. Tapi dia juga bisa mengalir melalui diri kita. Katakan amin. Belum yakin tapi gak apa-apa, amin dulu aja. Karena dia mau mengalir lewat diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang berikutnya nih. Karakter Roh Kudus. Karena selain Roh Kudus itu punya kuasa. Dia juga punya karakter. Nah di Alkitab kan dijelaskan ya. Ada karunia-karunia Roh Kudus gitu. Ada 9 kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, karunia iman, menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, ya kan, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih 9 gitu kan. Nah, di saat yang sama Paulus nih kan nulis kan Galatia 5 ayat 22 23 dia bilang buah roh juga karakternya ada ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, segala tadi kita bilang kan kuasa ini, kuasa itu, bisa bikin mujizat, bisa doain orang. Itu harus diimbangi dengan karakter Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena perhatikan yang ini. Hanya kuasa aja tanpa karakter orangnya hancur. Pasti. Cuman karunia-karunia, kuasa-kuasa tanpa diimbangi dengan karakter Roh Kudus, buah roh yang benar, hancur. Tapi hanya karakter saja, ya kan, kasih, sukacita, ini tidak dibarengi dengan kuasa, nanti hanya akan jadi legalistik dan membosankan. Jadinya, lu kamu ndak punya damai sejahtera kamu kok ndak punya sabaran, kamu kurang bermurah hati, kamu kurang. Nah jadinya cuman ngejudge dan pointing fingers. Sehingga dua-duanya harus bersamaan. Kuasa atau karunia dan karakter harus dua-duanya barengan. Dari situlah kita bisa ngelihat, mengalami, menghidupi, menjalani bahwa Roh Kudus itu bukan hanya hebat, bukan hanya sensasional. Orang yang punya Roh Kudus di dalam dirinya itu bukan hanya jago di depan orang, bukan hanya jago perform, tapi adalah orang yang kelihatan karakternya. Yes, kita dipakai untuk menyalurkan kuasanya karena kita dipakai untuk jadi cerminan pribadinya. Dua-duanya bersamaan. Nah, nih sekarang nih dari tadi udah ngobrol kita kan tentang siapa Roh Kudus. Oh ternyata dia sebuah pribadi, dia hidup, ya kan, dia bergerak di dalam kita, dia ada di dalam kita, mau bergerak melalui kita. Oh kita udah tahu, ada kuasanya, ada karakternya. Terus hubungannya sama hidup kita apa? Ya kan Saudara?
Hubungannya sama diri kita apa dong gitu. Dalam keseharian kita tuh loh. Terus apa sih gitu gunanya? Manfaatnya apa memang gitu punya Roh Kudus ini gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus inilah yang memungkinkan ya kita tuh bisa kenal Tuhan. Itu karena karya Roh Kudus. Kita bisa sadar bahwa kita ini manusia berdosa, butuh Tuhan, butuh juru selamat, butuh pribadi Tuhan atas hidup kita, itu karya Roh Kudus. Kita diingetin, loh kamu tuh tadi itu salah loh, harusnya tuh jangan kayak gitu. Itu karya Roh Kudus. Ya kan, itu baru beberapa dari banyaknya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu privilege atau salah satu akses yang Tuhan berikan itu Yesus bilang gini, Yohanes 4 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, penggunaan kata-kata roh di sini itu dalam bahasa Yunaninya itu pneuma. Kan kalau yang di awal tadi itu adalah ruah dari bahasa Ibrani, yang dari bahasa Yunani namanya pneuma, artinya spirit. Berarti roh kita dan roh Tuhan. Nah, di ayat itu tadi kan bilang kan Allah itu roh dan barang siapa mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kata-kata menyembah tadi itu yang ya mungkin sering dengar ya, kalau Anda udah lama di gereja mungkin Anda sering dengar nih namanya proskuneo. Proskuneo itu tadi menyembah. Dan arti literalnya itu adalah to kiss. Dan di sini itu dijelaskan roh kita dan roh Tuhan itu bercumbu-cumbuan. Ini pendeta nih ya masih muda gak ngerti ngomong apa. Vulgar ngomong di mimbar dia bercumbu-cumbuan. Nah, tapi beneran saudara. Artinya emang kayak gitu. Roh kita dan roh Tuhan itu bercumbu-cumbu, berarti artinya itu sedekat itu. Seintim itu dia pengen dengan kita. Lucu ya? Justru yang tidak pantas ini yang sering kali, sorry Tuhan repot. Padahal Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi dan Sang Maha Kudus tuh nunggu. Kapan ya aku bisa connect sama kamu? Agak-agak memang kita manusia ya gak saudara? Tuhan tuh nunggu loh untuk bisa connect dengan kita. To kiss. Nah penjelasannya lebih lagi malah gini saudara, digambarkan. Proskuneo atau menyembah ya, to kiss. Proskuneo itu digambarkan sebagai ibaratnya seperti seekor anjing kepada tuannya. Nanya dulu saya. Ada berapa yang suka anjing? Yang suka. Tinggi-tinggi sudah nggak apa-apa, nggak berdosa, masuk surga tetap nggak apa-apa. Iya, oke, beberapa, oke. Berapa yang suka anjing dan punya, pelihara di rumah? Oh, cukup banyak. Iya. Oke. Nah, saya tuh dulu ya, saudara waktu saya jujur aja saya tidak suka anjing, saya juga tidak pelihara binatang. Jadi Anda yang tadi tidak angkat tangan nggak apa-apa, relate banget nih, saya paham. Anda yang angkat tangan pun juga enggak masalah, saudara tetap masuk surga ya, gitu. Pahala ya Tuhan yang ngatur lah gitu, anyways. Nah jadi saya pribadi tuh sebenarnya tidak suka anjing, tidak suka pelihara begitu-begitu karena kalau pelihara kasihan binatangnya gitu ya, karena saya tidak terpelihara dengan baik. Jadi lebih baik saya urus anak aja daripada makhluk lain, anyways. Nah jadi gambarannya tuh gini saudara ya, waktu itu waktu saya lagi sekolah di Kanada, saya tinggal numpang di rumahnya pendeta saya. Istrinya sayang banget sama anjing gitu. Jadi wah pokoknya anjingnya tuh segala-galanya gitu. Jadi waktu tuh bersihin pokoknya segala macam lah saudara, sampai waktu too much information kayaknya kalau saya cerita deh gitu, gantiin pembalut lah segala, aduh itu juga udah menikmati saya saudara, walaupun sebenarnya saya nggak suka, jadi ya udahlah ya, hidup di rumah orang. Nah kalau sore kita lagi mau pulang, kita lagi mau balik ke rumah, nah anjing ini kan tahu ya, dia denger gitu loh, bisa berasa kan waktu pintu garasi itu deng, mulai mereka tuh udah kayak ekornya gitu kan. Paham kan yang ada yang suka anjing tahu kan. Wah ekornya udah gini-gini gitu banget. Nah
Waktu kita masuk, wih mereka tuh kayak menyambutnya tuh gitu banget gitu, ya kan? Ya banyak yang nganggu ya. Jadi naik-naik di sini gitu kan, wah kayak dia tuh seneng banget gitu. Dan kan anjing tuh kalau dia tuh menyayangi katanya tuh kan dia kayak menjilat gitu kan. Gitu artinya tandanya dia tuh sayang gitu ya. Buat Anda yang kayak nggak apa-apa itu tanda cinta gitu, love language yang berbeda ya kan. Nah dia kayak gitu. Nah sekarang ini sejak saya terekspos ke itu di hari sekarang makin saya ngeliat orang tuh kalau sayang anjing another level sudah. Zaman sekarang kadang sama teman sorry aku harus pulang, aku harus ngasih makan anakku, harus dulang anakku. Hah? Anakmu? Habis gede sih. Iya, anakku tuh loh si Milo, Hiro, Kuki, Ciko. Walah, anakku katanya coba Saudara. Ya kan? Oh anaknya kan disebutnya gitu toh, anabul. Ya kan? Anak berbulu katanya gitu. Oh gitu anaknya. Tapi lucunya Bapak Ibu Saudara sekalian coba gini. Biasanya nih orang-orang yang suka anjing, pelihara anjing. Anjingnya kan disalonin, divaksin, tidur bersama. Kan anak toh saudara katanya toh. Tapi saya tuh masih belum paham sampai sekarang. Mungkin nanti boleh saya dikasih paham. Saya belum paham karena gini. Biasanya diramut segitu rupa. Diramut keluar Jawanya. Dirawat segitu rupa ya kan. Divaksinkan, dipelihara, dikasih makan. Ada teman saya yang anjingnya makannya harus didulang. Itu apa kabar? Ya ampun. Tapi orang-orang yang seperti ini kalau dibilang anjing marah, Saudara. Coba, bingung gak? Saya masih bingung, nanti coba tolong saya dikasih paham. Saudara. Kalau dikatain anjing marah loh. Itu. Loh kok katanya anaknya? Lah biar coba. Kan katanya anaknya tadi toh. Loh tapi lah kok marah. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbandingan ini. Bayangin ya. Anjing sama manusia beda makhluk betul? Tapi kok bisa ya. Manusia itu mau sayang sama anjing. Mengangkat derajatnya disebut anaknya. Divaksinkan, dipercantik, dipelihara, disalonkan, dikasih makan, didulang lagi makannya. Disebut anaknya, disekolahkan piendak Saudara. Yang kadang per bulannya lebih mahal dari sekolah anak manusia piendak. Untung dapat MB. Nggak boleh ke situ, tahan, bener tahan. Karena kan negara kita sedang menguji iman kita semua, Saudara. Telan dulu nggak apa. Anyways. Coba Saudara bayangkan, anjing sama manusia beda makhluk kan? Dipelihara gitu rupa. Saya bukan, kita sama Tuhan nih Saudara. Saya gak ngomong kita anjing bukan ya. Kita sama Tuhan beda makhluk kan? Beda makhluk kan? Tapi dia mengizinkan kita sama loh, diangkat jadi anaknya. Ditebus, disayangi, dipelihara, diberi makan, disediakan lebih dari yang kita pinta. Wow. Disayang sedemikian rupa, dijagai, dipelihara, dituntun setiap hari. Dan Saudara kalau manusia dikatain anjing marah, Yesus bukan hanya dikatain manusia, Saudara, jadi manusia. Hidup sama seperti kita. Coba kita mau gak jadi anjing? Gak mungkin. Tapi Yesus dia mau melakukannya, sudah melakukannya buat kita. Loh saya tuh membayangkan nih Saudara, membayangkan. Gak ada di Alkitab, gak ada. Ini bayangan saya pribadi gitu. Jangan-jangan loh ya, jangan-jangan. Malaikat di sorga tuh kalau dikatain manusia bisa marah mungkin Saudara ya. Manusia kamu, kurang ajar gitu ya. Oh awas kon gitu. Tapi Yesus
Memilih untuk jadi manusia, kemudian bisa-bisanya dia itu letakkan a piece of himself, rohnya sendiri dia letakkan di dalam saudara dan saya, dan dia menunggu untuk kita bisa mau connect dengan dia. Bahkan dia yang lebih kepengen connect sama kita lebih daripada kita kepengen connect sama dia. Bayangkan kalau Tuhan perlakukan kita seperti kita perlakukan dia. Anakku sorry gak ada waktu. Loh, apanya kita gak? Wis gak Tuhan-Tuhanan aku. Tenan pora hidup kita nih, saudara. Nah, namanya juga anak-anak itu. Anak Tuhan. Anak nih banyak tingkah nih memang. But can you imagine? Dan ada sesuatu yang Tuhan itu kasih akses buat kita, saudara. Saya kenalkan saudara sebuah frase ini. Namanya adalah halal. Kita ucapkan sama-sama halal. 1, 2, 3. Halal. Halal ini beda dengan halal yang stempel di makanan-makanan ya di negara kita. Karena itu halal bahasa Arab. Kalau yang ini halal dari bahasa Ibrani. Halal itu artinya apa? Artinya adalah bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu. Oke. Dari akar kata halal inilah kita mendapat kata haleluya. Halal plus Yahweh. Oke, jadi haleluya. Haleluya artinya adalah terpujilah Tuhan. Ya kan? Pujilah Tuhan. Halal plus Yahweh, jadi halal itu terpujilah, Yahweh terpujilah Tuhan. Kalau halal itu sifat katanya adalah bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu, berarti pujilah Yahweh dengan bangga, nekat, gila-gilaan dan oh my goodness. Apa kabar kita yang kayak muji Tuhan gak usah lebay. Muji Tuhan biasa ya kan? Apa kabar kita yang satu-satunya yang ku anal sesuai dah. Satu-satunya yang ku percaya. Jam berapa rek? Engkau sumber. Loh, ulangi meneh. Loh, WL sing ini nih memang kok. WL sing ini nih ya. Aduh. Waduh, sok ke verse lagi loh. Ya apa sih? Lama loh ini. Ya gak sih? Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kok lama ya? Nggak selesai. Habis ini makan apa ya? Aduh, bakmi Jawa. Bosen tapi ya. Nah, kan. Duh, ini pendetanya yang satu ini lama banget kalau bicara ya. Kasih tahu nanti Pak Gembala jangan diundang lagi. 4 kali dah cukup. Nggak usah lagi. Ngomongnya panjang banget. Jam berapa? Coba Ndak Nita tuh makannya jam berapa? Lapar gitu. Ini coba lihat 10.37 sekarang itu. Coba bayangkan saudara. Seberapa jauh kita dari ngomong haleluya sering kan. Ternyata maknanya kayak gini ya. Sesimpel itu haleluya. Seringkali kita ngomong haleluya, kalau penyembahan enggak tahu mau ngomong apa, haleluya. Ngomongnya kita. Enggak apa-apa, saudara, saya juga pernah kayak gitu. Pujilah Yahweh dengan bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu. Karena apa? Karena dia juga tidak malu mengakui bahwa dia cinta mati-matian terhadap saudara dan saya. Boleh nih kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan. Dia gak malu ngakuin Anda dan saya. Sehingga boleh kayaknya kita kasih pujian dan penyembahan itu yang terbaik buat dia, saudara. Jadi waktu Anda tuh diajak di sini, ayo kita angkat tangan sama-sama. Itu bukan karena lebay, saudara. Bukan karena, ini anak-anak muda nih, banyak tingkahnya nih, bukan, saudara. Karena ini haleluya tadi, Bapak Ibu saudara sekalian.
karena dia berikan a piece of himself. Dia berikan bagian dari dirinya ada di dalam setiap kita. Dia hidup di dalam kita dan dia memberi akses untuk kita bisa terkoneksi dengan dia. Dia berikan kita akses penyembahan. Untuk apa? Untuk kita bisa ngalamin dia. Untuk kita yang dikuatkan. Untuk kita yang menemukan pengharapan lagi. Untuk kita yang menemukan wow ternyata Tuhan belum selesai dengan aku. Jadi saudara, penyembahan itu bukan sekedar, sebenarnya pengagungan kepada Tuhan. Tapi luar biasa gak? Pengagungannya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya dia memberikan kekuatan kepada kita. Penyembahan itu bukan karena Tuhan butuh disembah-sembah. Kita yang butuh dikuatkan. Tuhan gak butuh disembah. Saudara. Dia udah secure dengan dirinya. Santai aja dia. Justru kita yang butuh. Kita yang butuh penyembahan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ingat ada nafas Tuhan dalam setiap nafas kita. Sehingga sudah sewajarnya nafas ini kita kembalikan untuk kemuliaannya. So di pagi hari ini kita udah membahas tentang Roh Kudus. Kita belajar tentang siapa dia. Tapi dia bukan hanya untuk dipelajari. Tapi dia itu untuk dialami. Saya pengen ngajak kita untuk meluangkan waktu pagi hari ini. Let's encounter the Holy Spirit. Alami Roh Kudus. Dia bukan hanya sebuah topik, dia bukan hanya sebuah benda, dia bukan hanya sebuah apa yang kita tanyakan. He is a person. Dia pribadi yang hidup ada di dalam setiap kita, bekerja dalam hidup kita dan mau bekerja melalui hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita tadahkan kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Roh Kudus. Biar hari ini Engkau bukan hanya sebuah topik buat kami. Tapi Engkau pribadi yang dekat buat kami Tuhan. Kalau selama ini kami take it for granted. Kami seringkali menyia-nyiakan punya akses kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau menjamah, melawat setiap pribadi kami satu demi satu demi satu. Tidak ada yang terlewatkan dari Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan pribadi-Mu. Nyatakan diri-Mu buat kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Angkat tangan kita, dua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Di tempat saudara masing-masing dengan kata-kata dan bahasa saudara masing-masing. Mari kita buka mulut kita, keluarkan suara kita, ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Konekkan diri kita dengan Bapa kita yang di sorga. He has been waiting for you. Dia menunggu dan menanti kita pagi hari ini. Mau responi keberadaannya pagi hari ini sama-sama. Jangan ada yang berdiam diri, yang di atas, yang di bawah, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di tengah, dimanapun saudara berada pagi hari ini. Penuhi ruangan ini, penuhi hadirat Tuhan dengan doa dan penyembahan kita pagi hari ini. Shikeria rala takaria rala da baharia rala namaya rala takaria rala da bakara rala da bayara rala takaria rala da baharia. Shikeria rala takaria rala da baharia rala takara rala da bayara rala takara rala da bayara rala takaria rala da baharia. Shikere de heria rala namaya rala takaria rala da bakara rala da barala da barala da barala da barala da barala da baharia. Shiketeria rala da bakaria rala da bakaria rala da maya rala da karia rala da baharia rala da ka. Shiketeria rala da baharia rala da karia rala da baba 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 baba.
bangkitkan roh kami Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Shekoralada bayaralada karyaralada baharyaralana mayaralada karyaralada bakaryaralada baharalada bashandade. Shekeriaralada karyaralada baharyaralada karyaralada baharyaralada bakaryaralada bayaralada ka. Shekeriaralada baharalada bayaralada karyaralada bakaralada bayaralada karalada bahe. Shed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 didesetiap hati kami Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Shekeriaralada karyaralada karyaralada shandaralada bakoralada bashandaralada haryaralada karyaralada baralada baralada baba 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 hederiaralada bakaryaralada bakaryaralada baharyaralada karalada bashakataralada baho kiryaralada bakaryaralada mayaralada karyaralada bakaralada baharyaralada Shikeriaralada bakariaralada bakaralada bakaralada baha Shikeriaralada karalada bayaralada karyaralada bakaralada koralada bakaralada 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 baralada 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 koralada bayaralada karalada baralada baralada barala shandaralada baralada 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 bahariaralada karalada baba baba Shikeriaralada bakariaralada Shikeriaralada bakaralada bayaralada bahariaralada karalada baha. Nyalakan api hati kami lagi Tuhan pagi hari ini. Burn in us Holy Spirit. Shekaralada baheralada bayaralada bashandade. Shikeriaralada bakariaralada bakariaralada bahayaralada bayaralada karalada baralada 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 ba. Shikeriaralada bayaralada karyaralada mayaralada karyaralada baharyaralada karyaralada baharya Shikeriaralada bayaralada karyaralada mayaralada karyaralada bakaryaralada bayaralada karyaralada baharyaralada Shikeriaralada mayaralada karyaralada baba 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 Shikeriaralada mayaralada karyaralada baharyaralada karyaralada baharalada baba 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 baba
Shiketeria rala namaya rala takaria rala da baharia rala takaria rala namaya rala takaria rala da baharia rala takaria rala da baharia rala ta. Shiketeria rala takaria rala namaya rala takaria rala da ba 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 ba. Shikodara rala da rala da haria rala namaya rala takaria rala da baharia rala takaria rala da bakaria rala da ba 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 ba. Shekora la yara la da bahara la da bayara la da kera la da bashende de 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 de. Shakatara la da bakara la da bahara la da bahara la da bara la da bara la da bahariara la da kariara la da bahariara la da kariara la da baba. Shikaderiara la da kariara la da bahariara la da kariara la da bahariara la namayara la da kariara la da bahariara la da kariara la da baba baba baba. Shiketeria rala da baharia rala da bakaria rala da baharia rala da bakaria rala la. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Angkat kedua tangan kita sama-sama pagi hari ini, katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sama-sama angkat kedua tangan kita, muliakan Dia pagi hari ini. Tuhan, bagi Roh Kudus, bagi Bapa di sorga yang memberikan dirinya bagi saudara dan saya, yang hidup di dalam kita, aktif bekerja di dalam hidup kita setiap momen, setiap hari. Oh, we praise you God, we praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Terima kasih buat pribadi-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih kalau kami boleh diizinkan datang kepada Tuhan. Menyanyi, berdoa, menyembah. Dan Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Siapa kami ini Tuhan? Biarlah hari ini Tuhan, saat kami menyadari bahwa pribadi-Mu itu hidup di dalam kami. Kami gak lagi menjalani kehidupan kami biasa-biasa. Tapi kami menjalani kehidupan kami sebagai orang yang diurapi dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Thank you for a little taste yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengalami Engkau, mendekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi satu kali yang kami lakukan, tapi ini boleh terus kami lanjutkan jadi gaya hidup kami. Baik kami di rumah, kami di komunitas, kami di ibadah Tuhan. Kami tahu bahwa kami diberi privilege, kami diberi kemewahan yang luar biasa untuk kami boleh datang dekat kepada Bapa kami yang di sorga. Roh kami dan roh Tuhan boleh sedemikian intimnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau menyegarkan setiap kami, pikiran kami, hati, jiwa, roh kami Tuhan. Buat kami yang mungkin datang dengan persoalan atau hal-hal yang lagi membebani hidup kami, Tuhan aku berdoa damai sejahtera Tuhan melimpah. Sebelum kami tahu solusi, sebelum kami melakukan apa, damai sejahtera Tuhan pagi hari ini memberikan kami ketenangan, clarity of mind. Thank you Lord. Buat kami yang datang mungkin hidup kami baik-baik aja, atau kami melihat banyak hal yang lagi going well dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami sadar bahwa tanpa Tuhan itu gak mungkin. Dan itu bisa terjadi hanya karena tangan Tuhan pelihara hidup kami. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Biar kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, dan rasa haus dan lapar akan Tuhan yang Kau nyalakan lagi dan lagi dalam setiap diri kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat pribadi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin.